Kali ini, kita akan bedah salah satu surah yang paling kuat dalam Al-Quran, yaitu surah As-Saffat, surah ke-37. Isinya penuh dengan argumen teologis yang tajam, gambaran yang dramatis, dan kisah-kisah kenabian yang, wah, luar biasa. Oke, kita mulai dari namanya dulu ya. As-Saffat, artinya barisan-barisan. Ini langsung ngasih kita gambaran tentang para malaikat yang berdiri dalam formasi yang super rapi, siap sedia menjalankan perintah Tuhan. Jadi, dari judulnya aja, udah kerasa banget nuansa keteraturan, disiplin, dan tujuan ilahi. Penting banget buat kita pahami konteksnya. Surah ini turun di Mekah, di tengah-tengah perdebatan yang lagi panas-panasnya. Jadi, ini bukan sekedar teks buat renungan loh. Ini adalah jawaban langsung, sebuah tantangan frontal terhadap sistem kepercayaan politeistik yang dianut masyarakat Mekah waktu itu. Surah ini nggak basa-basi, langsung menohok dua isu paling krusial. Pertama, pertanyaan, emangnya apa yang terjadi setelah kita mati? Dan kedua, siapakah Tuhan itu sebenarnya? Nah, seluruh bangunan argumen dalam surah ini ditujukan buat menjawab keraguan-keraguan mendasar ini. Lalu apa jawabannya? Surah ini ngasih dua pilar utama sebagai fondasi pesannya. Satu, Tuhan itu esa, absolut, nggak ada duanya. Dan dua, hari penghakiman itu pasti ada, nggak bisa dihindari. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini kita bisa lihat adu argumennya secara langsung, head to head. Di satu sisi ada keyakinan masyarakat Mekah, di sisi lain ada argumen tandingan dari surah ini yang disajikan dengan sangat tegas dan jelas. Visual ini benar-benar nangkap inti dari pertempuran ideologisnya. Dan yang menarik, surah ini bahkan mengutip langsung pertanyaan skeptis dari para penolaknya. Seolah-olah Tuhan berkata, "Saya dengar keraguan kalian, dan ini jawabanku." Ini adalah sebuah teknik retorika yang cerdas banget karena langsung menjawab ke akar permasalahannya. Biar argumen-argumen tadi nggak cuma jadi teori yang abstrak, surah ini kemudian melukiskan dua pemandangan akhirat yang sangat-sangat kontras. Ini bukan cuma ajakan buat berpikir logis, tapi juga buat merasakan secara emosional lewat penceritaan yang hidup. Pertama, coba kita bayangin dulu suasana untuk orang-orang beriman. Sebuah kondisi yang penuh kedamaian dan kehormatan. Mereka santai, ngobrol sama teman-teman tentang kehidupan di dunia dulu, sambil menikmati hasil dari iman mereka. Suasananya itu penuh ketenangan dan rasa syukur. Dan sekarang kita lihat sisi sebaliknya. Kontrasnya luar biasa. Di sini, isinya cuma penderitaan dan penyesalan mendalam. Bukannya ngobrol santai, mereka malah sibuk berdebat saling menyalahkan. Ini semua gara-gara kamu, bukan ini salahmu. Sebuah pemandangan yang penuh keputusasaan. Surah ini bahkan ngasih kita satu skenario yang personal banget. Ada seorang penghuni surga, dia ngelihat ke bawah. Dan kaget. Dia lihat teman lamanya yang dulu di dunia sering ngejek keyakinannya. Dalam obrolan singkat itu, dia sadar betapa tipisnya batas antara selamat dan celaka, dan dia hampir aja terseret ke jalan yang salah. Oke, setelah argumen teologis dan gambaran akhirat, sekarang surah ini ngajak kita lihat ke belakang, ke sejarah. Kisah-kisah para nabi dihadirkan sebagai bukti buat nunjukin kalau ada pola yang konsisten dari dulu sampai sekarang. Setiap kisah punya alur yang mirip loh. Seorang utusan datang bawa pesan kebenaran. Terus dia ditolak, menghadapi kesulitan, tapi pada akhirnya dia dan pengikutnya diselamatkan dan meraih kemenangan. Kisah-kisah ini jadi semacam bukti sejarah yang berulang. Nah, dari semua kisah, ada satu yang dibahas paling dalam. Kisah Ibrahim dan putranya. Ini adalah puncak dari ujian keimanan. Setiap langkahnya, mulai dari perintah yang terasa mustahil, kepatuhan sang anak, sampai intervensi ilahi di detik-detik terakhir, semuanya digambarkan dengan detail untuk menunjukkan arti kepasrahan total. Jadi, setelah semua argumen, semua gambaran kontras, semua kisah para nabi, apa kesimpulannya? Semua ini mengerucut ke satu kesimpulan akhir yang sangat kuat dan meyakinkan. Pesan ini adalah jaminan. Sebuah jaminan kemenangan dan dukungan buat semua utusan Tuhan, tanpa terkecuali. Ini jadi semacam penguat semangat buat Nabi Muhammad waktu itu, dan juga jadi pesan universal bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Dan surah ini ditutup dengan sebuah pernyataan yang, sangat tegas dan penuh kepastian. Setelah semua penjelasan tadi, ayat ini datang sebagai penegas akhir yang gak menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Dan ini yang bikin menarik.
teks yang usianya sudah 1400 tahun ini ternyata membahas tema-tema yang masih kita perdebatkan sampai sekarang kan. Pencarian makna hidup, perdebatan soal hal-hal gaib, dan kekuatan sebuah keyakinan. Ternyata pertanyaan-pertanyaan mendasar manusia nggak banyak berubah.